sangat gembira dengan turunnya ayat ini. Maka mereka ramai-ramai membawa harta mereka sambil berkata, wahai utusan Allah, sesungguhnya tidak ada yang membuat kami tidak ikut kecuali karena harta-harta ini. Maka ambillah sebagai sedekah di jalan Allah. Silakan anda letakkan ke siapa dan manapun yang anda sukai. Sebagai bentuk tobat mereka, ini harta kami ya Rasulullah, ambil semuanya, mau kebun, mau emas, ambil semua. Mereka menyesal. Allah turunkan At-Taubah. Lanjutan ayat tadi 102, turunan lanjutannya adalah 103 sampai 105. Allah mengatakan menerima sedekah mereka. Khudh min amwalihim sadaqatan tutahhiruhum wa tuzakkihim biha wa shalli alaihim. Inna salataka sakanun lahum wallahu samiun alim. Ambillah zakat dari sebagian harta mereka. Dengan zakat itu kamu membersihkan dan mensucikan mereka dan doakanlah mereka. Sesungguhnya doa kamu itu menjadi ketentraman jiwa bagi mereka dan Allah Maha mendengar lagi Maha mengetahui. Maksudnya adalah di sini zakat yang mereka keluarkan di sini umumnya adalah sedekah yang dimaksud. Walaupun ayat ini digunakan oleh para ulama untuk menjadi dalil tentang perintah zakat. Ayat selanjutnya 104, alam ya'lamu anna Allah wa yaqbalu taubata an ibadihi wa ya'khudhu sadaqati wa anna Allah huwa tawwabur rahim. Tidakkah mereka mengetahui bahwasanya Allah menerima taubat dari hamba-hambanya dan juga menerima zakat dan bahwasanya Allah Maha menerima taubat lagi Maha penyayang. Ya. Ayat 105-nya wa qul i'malu fasayarallahu amalakum wa rasuluhu wal mu'minun wa saturadduna ila alimil ghaibi wasyahadati fayunabbi'ukum bima kuntum ta'malun. Katakanlah, berbuatlah kalian, bekerjalah kalian. Mau taubat silakan, mau amal soleh silakan, mau buruk silakan. Allah dan Rasulnya serta orang-orang mukmin akan melihat pekerjaan kalian itu. Dan kamu akan dikembalikan atau kalian akan dikembalikan kepada Allah yang mengetahui akan yang gaib dan yang nyata. Lalu diberitakan kepada kalian apa yang telah kalian kerjakan. Ya. Ini tentu kita berbicara tentang umumnya sahabat yang tidak ikut. Tadi sempat saya bilang ada 11 orang. Tapi saya tidak sebutkan semua, tidak temukan semua namanya. Tapi ada sahabat yang perlu kita sebutkan kisahnya secara khusus, yaitu Ka'ab bin Malik radhiyallahu anhu dan tadi sahabat yang kita sebutkan Hilal dan juga Murarah. Ya. Insya Allah kita lanjutkan nanti malam ini ya. Saya akan sebutkan dengan kisah 3 orang sahabat yang mulia di mana mereka yang secara khusus turun ayat surah At-Taubah 118 yang menyebutkan mereka itu sendiri dengan bagaimana tobatnya, bagaimana kisahnya, bagaimana pemboikotannya. Karena itu kisah panjang, kurang lebih 50 hari diboikot oleh Nabi SAW dan kaum muslimin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala, juga salawat dan taslim kepada Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sebelum melanjutkan ikhwan dan akhwat sekalian rahimin rahimakumullah tentang kisah 3 orang sahabat yang disebutkan dalam surah At-Taubah ayat 118 yang akhirnya Allah menerima taubat mereka dan sempat diboikot selama 50 hari oleh Nabi SAW. Ada satu ayat yang saya ingin tambahkan. Tentu surah At-Taubah umumnya turun memang dengan kasus-kasus banyak di perang Tabuk dan membongkar kedok para kaum munafikin. Tapi kalimat Hunain ada yang sempat saya sebutkan, belum sempat saya sebutkan pada pertemuan sebelumnya. Allah Subhanahu wa taala menggabungkan antara peperangan Nabi SAW dan perang Hunain. Juga sebagian ulama memasukkan ini adalah perang Tabuk, yaitu surah At-Taubah ayat 25 yang bunyinya a'udzubillahi minasyaitonirrajim laqad nasarakumullahu fi mawatina katsiratin wa yawma Hunain ويوم حنين إذ أعجبتكم كثرتكم فلم تغني عنكم شيئا وضاقت عليكم الأرض بما رحبت ثم وليتم مدبرين. Sesungguhnya Allah telah menolong kalian hai kaum mukminin di medan peperangan yang banyak sekali. Dan ingatlah peperangan Hunain, yaitu di waktu kamu menjadi congkak karena banyaknya jumlahmu. Jadi tadi kita sempat jelaskan masalah itu di awal pertemuan kita di pagi hari tentang pelajaran-pelajaran yang diambil dari perang Hunain. Di antaranya karena adanya syamata. Ya, beberapa sahabat menganggap bahwasanya pasukan musuh tidak akan mengalahkan mereka. Di sini Allah sebutkan tentang masalah kasus itu. Dan pada waktu perang Hunain, yaitu di waktu kamu menjadi congkak karena banyaknya jumlahmu, maka jumlah yang banyak itu tidak memberi manfaat kepadamu sedikit pun,
dan bumi yang luas ini terasa sempit olehmu, kemudian kamu lari ke belakang dengan bercerai-berai. Jadi ini sebenarnya tambahan saja ayat bagi ikhwan dan akhwat yang menulis. Di perang Hunain bisa ditambahkan tadi At-Taubah ayat 25 untuk menguatkan dan memastikan tentang kasus perang Hunain memang terkalahkan muslimin di awalnya karena kasus syamatahnya atau menganggap remeh musuh. Kita masuk lanjutkan bahasan kita saudaraku seiman tentang masalah sahabat-sahabat yang tidak ikut peperangan Tabuk dan Allah Subhanahu wa taala menyebutkan mereka di dalam Al-Qur'an terutama 3 orang. Kita mulai dari 3 orang ini, kisah Ka'ab bin Malik radhiyallahu anhu. Karena memang dalam riwayat Bukhari dia yang banyak disebutkan kisahnya. Kata Ka'ab, pada saat sudah banyak sahabat-sahabat yang datang dan meminta maaf dengan Nabi SAW, kemudian Nabi SAW memaafkan mereka. Lalu kita sudah jelaskan tadi juga di akhir pertemuan kita di pagi hari, kalau ada di antara mereka yang membawa harta-hartanya disodokahkan agar bisa mensucikan jiwa mereka, dan Nabi SAW diperintahkan oleh Allah untuk mendoakan mereka agar dimaafkan oleh Allah. Ada 3 orang sahabat, berbeda kedudukan mereka ini. Mereka di mata Nabi SAW punya kedudukan lebih tinggi dari yang lain. Artinya enggak masuk di akal kalau mereka tidak hadir dalam peperangan. Yang pertama Ka'ab bin Malik. Karena ini ahli Badr, hadir di perang Badr. Sama dengan Hilal nanti dan juga Mararah, ya. Tapi Ka'ab yang paling banyak ceritanya. Ka'ab mengatakan, aku pun mendatangi Nabi SAW. Dan dalam perjalanan dari rumahku menuju ke masjid untuk bertemu dengan Nabi SAW, aku berkata dengan jiwaku sendiri, demi Allah tidak ada yang bisa menyelamatkanku hari ini kecuali kejujuran. Ka'ab berkata, saat aku menemui Nabi SAW dan mengucapkan salam, maka beliau menjawab tapi dengan senyum yang diikuti dengan penuh kekecewaan dan marah. Nabi SAW lalu bertanya kepadaku, apa yang menghalangimu ikut berperang bersamaku? Ka'ab lalu menjawab, demi Allah, wahai utusan Allah, aku belum pernah memiliki harta sebanyak saat aku tidak ikut perang bersama anda. Dan aku tidak punya uzur sama sekali, kecuali hanya kelemahan jiwa dan kelalaian saja. Tolong digarisbawahi dulu kalimat ini teman-teman sekalian. Ini kejadian besar ini. Karena kejadian Ka'ab bin Malik ini diceritakan dalam Al-Quran untuk menjadi pelajaran bagi kita semuanya, dan juga dalam riwayat-riwayat Sahih Bukhari dan Sahih Muslim dijelaskan tentang kisah ini. Di sini Nabi SAW marah dengan sahabatnya, dan ini pelajaran bahwasanya boleh seseorang yang sudah merasa sangat dekat dengan temannya marah kalau memang dia lihat temannya itu meninggalkan ibadah, meninggalkan kewajiban-kewajiban, lalai, dan marahnya ini karena Allah Subhanahu wa taala. Nabi SAW sini marah dengan Ka'ab. Sementara ada sahabat-sahabat Nabi yang lain yang tidak disebutkan semua namanya di dalam buku-buku sejarah, tapi mereka datang salam dengan Nabi, minta maaf, mana Nabi SAW maafkan. Tapi Ka'ab ini berbeda. Nabi SAW malah tanya, kenapa kau enggak ikut? Maka di sini bolehnya seseorang marah dengan sahabatnya kalau sahabatnya jauh dari Allah SWT. Dia memarahi, dia membenci, dia menegur, dia mengingatkan, dan juga mencintai karena Allah Subhanahu wa taala. Juga pelajaran lain, bagaimana teman-teman sekalian orang mukmin yang sudah terbentuk iman dalam hatinya, hidupnya itu muamalahnya dengan Rabbul Alamin, sama Tuhan, Allah semesta, bukan lagi manusia. Dia enggak peduli apakah dia harus malu di depan orang atau enggak malu, yang penting dia selamat dari hukuman Allah. Salah ya salah, benar ya benar, seperti itulah. Maka itu poin penting harus diambil pelajaran, dan bagaimana kejujuran menyelamatkan seseorang teman-teman sekalian. Jujur. Ya. Di sini lihat bagaimana Ka'ab bin Malik. Dia menceritakan kisahnya teman-teman, dia bilang begini. Pada saat aku ucapkan tadi kalimat itu, ya Rasulullah, demi Allah belum pernah hartaku sebanyak pada saat aku tidak ikut sama anda. Artinya lagi melimpah-limpahnya, panen kurma, uang banyak, lagi sehat, anak-anak juga lagi enggak ada sehat, istri lagi baik, semuanya enggak ada masalah. Aku tidak hadir ya Rasulullah kecuali karena kelemahan jiwa. Antum kalau lagi hadir, contoh, tidak usah bicara masalah jihad. Antum rutin hadir di taklim sama seseorang ikhwah atau akhwat dengan akhwat. Lalu kita satu waktu malas, tiba-tiba syaitan masuk, kita malas, tidur, nggak usah ikut taklim, negosiasi sama syaitan. Nggak usah hadir, nanti aja minggu depan, nanti kan juga bisa tanya teman, oh iya deh tidur. Misal, baik, minggu depan antum datang atau besok ketemu sama sahabat, lalu dia tanya kenapa nggak hadir? Syaitan tunggangi loh tuh, bohong aja.
bilang aja ada kegiatan keluarga atau apalah. Enggak, akhi. Di sini peperangan jelas-jelas akan dihukum ini. Dan hukuman Allah dan Rasulnya ini bisa keras, gitu. Bisa dihukum mati, bisa dihukum apa, gitu. Tapi Ka'ab subhanallah jujur. Ya Rasulullah, yang buat aku tidak hadir, gentle, karena kelalaian jiwa. Gak ada yang lain. Kata Ka'ab diceritakan gini, coba lihat kita seperti masuk dalam alamnya beliau ini, radhiyallahu anhu. Dia mengatakan pada saat aku pulang ke rumahku, sementara kaumku berbondong-bondong mendatangi rumahku. Dan berkata, wahai Ka'ab, karena beritanya Ka'ab ini waktu disampaikan di masjid, orang-orang pada dengar, tersebar berita. Apa yang Ka'ab ucapkan? Maka semua orang datang ke rumahku dan berkata, wahai Ka'ab, semua orang, maksudnya kaumku datang ke rumahku dan berkata, semua orang, hai Ka'ab, meminta maaf. Dan Nabi SAW menerima maaf mereka. Serta Nabi memohon ampun untuk mereka. Kenapa tidak engkau cari uzur saja? Buat saja alasan apa? Lalu Nabi SAW menerima dan beristighfarlah untukmu. Dia beristighfar untukmu. Sehingga engkau lepas dari belenggu kehidupan. Kata Ka'ab, sungguh mereka terus saja mendesakku. Sampai aku hampir saja kembali ke Nabi SAW dan membuat-buat uzur. Agar dimaafkan dan sungguh aku telah diberi oleh Allah lisan yang lancar. Dan akal yang cerdas dalam menyusun kata-kata. Tetapi aku berkata kepada kaumku. Apakah ada orang selainku yang sempat menyampaikan uzur yang sama denganku? Ada enggak yang alasannya sama dengan aku? Atau alasan mereka berbeda? Maka mereka bilang, ada 2 orang karena alasan kelalaian. Lalu dia tanya, Ka'ab tanya, siapa mereka berdua? Lalu kaumnya menyebutkan 2 orang sahabat lagi yang saya bilang ahli Badar, sama-sama 3 orang ini nanti diboikot oleh Nabi SAW. Maka mereka mengatakan Hilal bin Umayyah dan Murarah bin Rabi' radhiyallahu anhu ajma'in. Ka'ab berkata, sungguh keduanya termasuk yang hadir di perang Badar, sama dengan aku, sama-sama hadir di Badar. Maka aku akan menunggu dan menerima apapun yang menimpa keduanya. Keduanya dihukum, aku dihukum juga. Tidak mau, aku nggak mau bohong, nggak mau rekayasa, uzur, pokoknya apa adanya. Seperti itulah. Saat itu keluar sebuah instruksi dari Nabi SAW pada hari itu juga agar seluruh muslimin tidak terkecuali satu kota Madinah tidak boleh mengajak berbicara 3 orang, Ka'ab bin Malik, Hilal bin Umayyah dan Murarah bin Rabi'. Khusus 3 orang ini, karena mereka punya kedudukan khusus di Nabi SAW. Jadi kadang-kadang teman-teman sekalian, karena kedudukan kita pada seseorang, akhirnya orang itu lebih ekstra hati-hati terhadap kita supaya jangan kita terjerumus. Itu satu hal yang positif. Jangan pernah antum menilai kalau ada yang menegur untuk kebaikan lalu antum menganggap anak dibenci. Enggak. Berarti orang suka, sayang justru karena itu. Ada kesalahan diingatkan. Beberapa asatidzah jazakumullah khair mengingatkan saya, Ustaz Khalid ada begini di ceramah di YouTube. Oh iya baik. Langsung saya terima. Bukan aib. Ya udah, supirkannya mana Ustaz? Dikasih, saya perbaikin, selesai. Jadi tidak usah bertahan dengan kesalahan untuk apa gitu. Manusiawi. Kita salah itu adalah manusiawi. Ya kan? Sesuatu yang normal. Imam Syafi'i, Imam Ahmad, Imam Abu Hanifah, Imam Malik rahimahumullah, kita kalau temukan dalam masalah-masalah fikih, ada pendapat lama, ada pendapat baru. Pendapat lama itu apa maksudnya? Pendapat yang dulu pernah dilihat dengan dalil-dalilnya. Begitu ada yang datang hujah yang lebih kuat, ditinggalkan. Lalu dikatakan pendapat. Bahkan Imam Ahmad punya pendapat dalam satu kasus, itu sampai 3 pendapat. Dan Ahmad berkata, dalam ada kaul yang lain juga Ahmad berkata. Kaul yang lain Ahmad berkata, itu bukan aib. Artinya pendapat yang paling terakhir itu yang dianggap dalil yang paling kuat. Seperti itulah. Maka itu harusnya difahami. Ya. Bukan aib dalam masalah dan bukan penuntut ilmu kalau merasa sombong, merasa gengsi, tidak bisa menerima, nggak boleh. Harus bisa menerima. Siapapun kita, gitu kan. Maka ini penting teman-teman. Jadi muamalah seseorang sama Rabbul Alamin. Kita lihat nanti kisahnya ini. Lebih dalam kita pelajari Ka'ab radhiyallahu anhu. Ini kisah yang luar biasa.